Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan catatan kaki pada paragraf yang baik dan benar. Jadi di sini ada beberapa teknik penulisan catatan kaki di akhir kalimat atau paragraf atau di dalam paragraf atau di dalam kalimat. Itu ada beberapa teknik, di antaranya yang pertama yaitu jika di akhir kalimat. Jadi misalnya ada satu kalimat yang Anda kutip, kemudian untuk menuliskan catatan kakinya, yaitu buka kurung, misalkan nama yang Anda kutip itu adalah Yuri dan Cahyo, 2022, misal tahunnya ya, kemudian tutup kurung. Kemudian yang kedua, jika di dalam kalimat, maka tuliskan yang pertama, misalnya ada suatu paragraf pembelajaran yang akan Anda kutip. Jadi tuliskan misal, yaitu menurut Yuri dan Cahyo, kemudian baru buka kurung, 2022 tutup kurung, pembelajaran adalah. Nah, jadi di sini Yuri dan Cahyonya itu berada di dalam kalimat. Jadi menurut Yuri dan Cahyo. Nah, kemudian harus diperhatikan jika Yuri dan Cahyonya berada di luar kurung, tanda kurung, berarti menggunakan DAN, jangan disingkat dengan simbol ya. Jadi harus lengkap, yaitu dan. Jadi menurut Yuri dan Cahyo, dannya tidak pakai simbol. Kemudian yang ketiga, jika di akhir kalimat, nah ini untuk satu penulis ya. Kalau yang Yuri dan Cahyo itu untuk dua penulis. Kalau untuk satu penulis, maka tuliskan saja Yuri, tahun. Nama, tahun. Jangan lupa, jika Yuri, 2022 itu dia di dalam kurung semua, jika di akhir kalimat. Kemudian yang keempat, jika di akhir kalimat dan lebih dari dua penulis. Kalau yang tadi, hanya dua penulis ya, atau satu penulis, Yuri dan Cahyo dan Yuri. Tapi jika dia lebih dari dua penulis, maka Anda tuliskan Yuri et al. Titik koma tahun tutup kurung. Nah, jadi tuliskan nama penulis pertamanya saja, yaitu misalnya Yuri. Misalnya ada 3 penulis atau 4 atau 5. Jadi cukup menuliskan penulis pertama, Yuri et al. Dan jangan lupa et al-nya itu adalah dituliskan miring ya, dengan miring. Tetapi kalau misalnya mau menggunakan DKK itu kan dan kawan-kawan ya, itu Anda tuliskan tegak lurus ya, jangan miring tulisannya gitu, bukan italik. Jadi Yuri DKK titik koma 2022 misalkan tahunnya. Dan yang dituliskan itu adalah nama belakang ya, nama belakangnya. Misalnya namanya adalah Erni Yuri, maka Yuri kan nama belakangnya, berarti Yuri yang dituliskannya, bukan Erni misalnya gitu. Oke, kemudian yang kelima, jika di dalam kalimat dan lebih dari dua penulis. Oke, kalau yang tadi kan yang poin kedua itu di dalam kalimat dan hanya dua penulis ya, dan hanya dua penulis. Nah, kalau dia lebih dari dua penulis, maka sama seperti tadi menggunakan et al. Tapi jika di dalam kalimat ya, catatan kakinya berarti gini, menurut Yuri et al. Titik baru dalam kurungnya adalah tahun. Pembelajaran adalah bla 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 bla. Oke. Kemudian yang keenam, jika di dalam kalimat dan hanya ada satu penulis, maka tuliskan menurut Yuri, kemudian dalam kurung tahun. Pembelajaran adalah. Nah, jadi poin kelima tadi untuk yang et al itu hanya pakai titik ya, tidak titik koma. Kalau yang poin 4 tadi pakai titik koma jika dia di dalam kurung atau di akhir kalimat menuliskannya. Oke. Kemudian sama ya, yang keenam itu kalau dia satu penulis. Kalau yang poin kedua tadi kan dua penulis, sama kan penulisannya, cuman dia namanya satu. Penulisnya satu. Kemudian poin ketujuh, jika di dalam kalimat dan ingin menuliskan penulis dalam jurnal lain, maka jadi misal Anda mengutip sebuah jurnal
Kemudian di dalam paragraf tersebut ada catatan kakinya. Jadi maka Anda menuliskan menurut Yuri, misal dalam Cahyo, yaitu dalam jurnal yang Anda kutip. Misalnya di jurnal itu, menurut Yuri ya, di paragrafnya itu misalnya di latar belakang mau Anda kutip. Kemudian nama jurnalnya itu, jurnal yang Anda kutip itu penulisnya adalah Cahyo. Berarti menurut Yuri, dalam kurung dalam Cahyo, tahun. Pembelajaran adalah. Oke. Kemudian untuk poin ke-8, jika di akhir kalimat, maka tuliskan dalam kurung Yuri, seperti dikutip dalam Cahyo. Kemudian tahun ya. Jadi Yuri, kemudian seperti dikutip dalam Cahyo dalam jurnal tersebut, tahunnya, tutup kurung. Nah, jangan lupa untuk meletakkan titik tiap di akhir setelah tutup kurung. Jadi misalnya satu kalimat atau satu paragraf, kemudian ada catatan kaki, baru terakhir titik. Jadi titiknya bukan di kalimat, tetapi di catatan kakinya. Itu untuk yang catatan kakinya di akhir ya, bukan di dalam paragraf. Oke, jadi mungkin itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung mengenai penulisan catatan kaki, boleh Anda komen di bawah.